Shalom Alehem Besem Yesua Mashiach, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Pastor Juniarson Ginting. Kali ini saya mau berbagi satu topik yang sangat menarik, karena terakhir-terakhir ini saya menerima chatting dari teman-teman Muslim di YouTube saya yang mengatakan, coba buktikan apakah Yesus itu beragama Kristen. Apakah Yesus membawa agama Kristen? Nah, saya rasa ini pertanyaan yang konyol kalau tidak bisa dikatakan bodoh, karena mungkin dia terbawa dengan pemahaman di agamanya di mana Tuhan memberikan agama dan Tuhan butuh agama. Nah, kali ini kita mau belajar bahwa Yesus itu apakah butuh agama dan dia membawa agama. Nah, judul kali ini saya berikan, orang bodoh akan berkata, di mana di Alkitab Yesus beragama Kristen? Nah, ini pertanyaan yang lucu tapi terkesan seperti orang yang tidak berilmu atau bagaimana. Nah, untuk pembahasan topik ini kita akan membawa referensi dari Risalah Muslim, ya, lalu Quran Tafsir Jalalain, lalu ada konsultasi syariah.com, ya, hukum untuk orang yang murtad, dan Alkitab terjemahan baru tentunya. Nah, mari kita mulai teman-teman. Nah, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 yang memiliki perikop kebenaran yang memerdekakan. Nah, kenapa saya ambil topik ini? Karena ini penting ya teman-teman ya. Karena ternyata orang di dunia ini yang sudah di bawah hukum dosa, sebenarnya mereka terpenjara di bawah kuasa iblis dan mereka tidak mengerti kebenaran. Itu kenapa kita butuh kebenaran agar kita dimerdekakan dari kebodohan. Nah, Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 ini berbicara tentang bagaimana kebenaran itu bisa kita dapatkan. Nah, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi Yesus mengajarkan bahwa kita sebagai manusia yang ada di bumi ini sudah sebenarnya terpenjara oleh dosa. Kita di bawah penguasa bumi ini yang sementara dikuasai oleh iblis. Ya, sehingga tanpa sadar Anda sebenarnya ada di dalam kebodohan karena Anda tidak mengerti kebenaran. Itu kenapa Yesus datang untuk memberikan kebenaran. Nah, bermula dari ayat ini kita akan bahas apakah Yesus itu beragama Kristen atau Yesus membawa agama Kristen. Apakah Yesus beragama? Ini pertanyaannya untuk menjawab pertanyaan saudara Muslim tadi. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah jalan dan kebenaran itu sendiri. Jadi dia adalah tuntunan itu sendiri yang memberi kehidupan. Ya, jadi Yesus tidak perlu agama karena dia Tuhan yang tidak bergantung kepada apapun, apalagi kepada agama yang buatan manusia. Jadi Yesus tidak perlu agama dan dia tidak beragama seperti yang diyakini saudara-saudara Muslim bahwa Nabi pun beragama Islam. Tidak, Yesus tidak beragama dan dia tidak perlu agama karena dia Tuhan dan dia yang memberikan tuntunan hidup itu. Ya, jadi jelas di sini. Ya, Yesus tidak beragama. Apakah Yesus membawa agama Kristen? Kisah Para Rasul 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi
Kristen, sebutan Kristen yang dikenal hari ini adalah agama Kristen, itu bukan Yesus yang membawa. Bahkan Kristen itu adalah sebutan murid-murid yang disematkan saat mereka di Antioquia. Bahkan Kristen itu lebih konotasinya sebagai penghinaan, cemoohan, ejekan, ya, kepada orang-orang yang mengikut ajaran Kristus. Jadi Yesus tidak pernah membawa agama, Bapak Ibu. Ya, Yesus tidak pernah membawa agama, apalagi agama Kristen. Orang yang menyebut ya Kristen sebagai pengikut Kristus, dan hari ini Kristen dijadikan sebuah agama, ya, keyakinan. Tapi Yesus sendiri tidak pernah membawa agama. Jadi sebutan Kristen itu adalah buatan manusia untuk menyebut orang-orang atau murid-murid yang mengikuti ajaran Yesus. Bukan Yesus datang membawa agama Kristen. Yesus datang membawa kehidupan, bukan agama. Jadi Yesus datang untuk membawa kehidupan, bukan agama Kristen. Ya, kita baca di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi jelas di Yohanes 10 ayat 10 ini berkata bahwa Yesus datang bukan membawa agama, tetapi membawa kehidupan. Bahkan kehidupan yang berkelimpahan. Jadi Yesus datang ke bumi ini untuk memberi kehidupan. Ya, berbeda dengan iblis ayat 10a-nya yang datang untuk membawa kematian. Anda tahu kan sekarang ajaran mana yang suka membawa kematian atau membunuh halal? Yaitu teroris yang suka menghalalkan darah orang. Bahkan anak kandung pun jika murtad itu halal darahnya, Bapak Ibu. Itulah ajaran yang mendekati iblis, yang datang untuk membawa kematian dan pembunuhan. Sedangkan Yesus tidak. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk membawa hidup, Bapak Ibu, bukan membawa kematian. Karena kematian itu sudah diterima oleh manusia saat manusia jatuh dalam dosa. Untuk apa lagi? Tapi dia datang ke bumi untuk memberikan kehidupan bagi manusia yang percaya kepadanya. Karena firman Tuhan katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus itu datang untuk memberi hidup, Bapak Ibu, bukan memberi kematian. Ya, berbeda sekali. Nah, agama tidak menyelamatkan manusia, Bapak Ibu. Jadi jangan Anda mengkultuskan agama, karena agama tidak menyelamatkan manusia. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Anda sekuat apapun Anda melakukan agama Anda, berbuat baik, mengumpulkan pahala, berjibun melakukan ibadah Anda, itu tidak akan pernah Anda diselamatkan. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia, anugerah, sola gratia, ya, rahmat dari Tuhan. Karena apa? Karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus, bukan kepada agama. Ini penting, saudara-saudari. Bukan karena agama kamu diselamatkan, bukan karena agama kamu bisa masuk surga, bukan. Karena iman kepada Yesus itu yang membawa engkau kepada surga. Ya, usahamu tidak akan pernah menghapus dosamu, pahalamu tidak akan pernah menghapus dosamu, karena itu bukan rumusnya. Yang bisa menghapus dosa manusia hanya Tuhan, bukan pahala. Sekali lagi, pahala tidak bisa menghapus dosa. Jelas agama, usaha manusia tidak akan pernah membawa manusia ke surga. Karena pahala perbuatan manusia semuanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan yang tidak mampu menghapus dosa. Hanya kasih karunia kemurahan Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Ini jelas, teman-teman. Ya. Nah, apakah Tuhan memberi agama Islam? Nah, ini kita lihat dari perspektif teman-teman Muslim. Apakah Tuhan memberi agama Islam? Jawabannya iya, makanya berbeda dengan kekristenan. Quran surah 41 ayat 132, dan Ibrahim telah mewasiatkan, Abraham maksudnya, ya, maksudnya agama itu menurut suatu qiraat Ausa kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub
kepada anak-anaknya. Katanya, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, yaitu agama Islam. Maka janganlah, dan seterusnya. Ya, jadi apa? Di sini dikatakan, ya, kamu mati kecuali dalam menganut agama Islam. Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu sampai nyawa berpisah dari badan. Jadi, di dalam Muslim, Tuhan memberi agama, tuntunannya agama. Dan itu agama Islam yang membawa kepada keselamatan. Dikatakan, artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu sampai nyawa berpisah dari badan. Berbeda, teman-teman. Dari perspektif Muslim, ya silakan. Mereka meyakini Tuhan memberi agama. Ya, dan agama itu akan menyelamatkan. Bahkan dikatakan, jangan sampai engkau keluar dari Islam. Tetapi di kekristenan, manusia tidak diselamatkan oleh agama. Apakah Tuhan memberi agama Islam? Surat At-Taubah ayat 6. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk yang benar dan agama Islam. Sekali lagi disebutkan agama Islam, agar dimenangkannya atas semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Surat As-Sab ayat 9. Allah lah yang telah mengutus rasulnya Muhammad dengan membawa Al-Quran agar menjadi petunjuk bagi manusia. Dia juga mengutusnya dengan membawa agama Islam, agama kebenaran, untuk dimenangkan atas agama-agama lainnya meskipun orang-orang musyrik itu benci. Jadi Tuhan memberi agama Islam dan mengadunya dengan agama-agama lain, dan agama Islam akan menang. Jadi ini pandangan Muslim, silakan, kita tidak protes karena itu keyakinan mereka. Tapi jangan memaksa orang Kristen mengakui seperti orang Muslim mengakui agama, karena kekristenan tidak berbicara tentang agama tetapi tentang gaya hidup, yaitu gaya hidup bersama Kristus Yesus. Surat An-Nas ya ayat 2. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah. Nah, jadi Tuhan pun beragama, Bapak Ibu, agama Allah, yaitu agama Islam dengan berbondong-bondong atau secara berkelompok yang pada sebelumnya hanya secara satu persatu. Hal tersebut terjadi sesudah kemenangan atas kota Mekah. Lalu orang-orang Arab dari semua kawasan datang kepada Nabi SAW dalam keadaan taat untuk masuk Islam. Dalam Islam Tuhan pun beragama Islam, ya, masuk agama Allah. Jadi berbeda, Bapak Ibu. Di dalam kekristenan Tuhan tidak beragama. Karena kalau Tuhan beragama berarti Tuhan bergantung kepada sesuatu. Kalau Tuhan bergantung kepada sesuatu, artinya sesuatu lebih daripada Tuhan. Dan itu pasti tidak benar. Ya, di sini jelas perbedaannya. Nah, apa sanksi bagi orang yang murtad atau tidak beragama Islam? Di dalam Islam diajarkan surat Al-Maidah ayat 33, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai sesuatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Jadi dalam keyakinan Muslim, orang yang murtad itu memerangi Allah. Pertanyaan, apakah bisa Tuhan diperangi? Nggak bisa, Bapak Ibu. Emang siapa manusia? Tapi di keyakinan Muslim memang seperti itu. Tuhan perlu dibela, Nabi perlu dibela, agama pun perlu dibela. Di dalam kekristenan tidak, karena Allah itu El Shaddai, Allah yang maha kuasa, El Gibor, Allah yang perkasa. Dia yang tidak ada yang bisa membela dia. Tapi sebaliknya dialah yang membela manusia. Itu kenapa kekristenan tidak pernah kita lihat demo membela Tuhan, demo membela Nabi, demo membela agama. Tidak pernah. Karena agama adalah buatan manusia, Bapak Ibu. Nabi Tuhan bisa membela dirinya sendiri, jadi tidak perlu dibela oleh manusia. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali karena 3 hal. Jadi 3 hal ini bisa menghalalkan darah orang, Bapak Ibu. Nyawa dibalas nyawa, orang yang berzina setelah menikah, dan orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. HR Bukhari 6878, Muslim 1676, Nasai 4016, dan yang lainnya. Jadi, hanya karena murtad tidak percaya kepada Allah, itu halal darahnya, Bapak Ibu. Mengerikan sekali. Ya.
hanya karena tidak percaya kepada Tuhan, itu halal darahnya untuk dibunuh. Sama seperti nyawa dibalas nyawa dan orang yang berzina setelah menikah. Apakah di dalam kekristenan berlaku seperti itu? Tidak. Manusia diberikan free will, kebebasan, tapi Tuhan sudah menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Silakan pilih. Itu berbedanya. Ya. Karena Tuhan tidak kurang mampu Bapak Ibu untuk membuat orang mengikuti keinginannya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Karena Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Manusia itu bukan robot Bapak Ibu. Itulah adilnya Tuhan, itulah kasihnya Tuhan. Nah, siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. HR Bukhari 3017, Nasai 4059 dan lainnya. Luar biasa Bapak Ibu. Yang mengganti agamanya bunuh. Itu kenapa banyak orang di Iran, di Irak, di Suriah, di Arab berbondong-bondong mengungsi berpindah ke negara Eropa dan Amerika. Karena mereka mendapatkan kebebasan, ketenangan, damai. Di negara mereka sendiri mereka terancam, Bapak Ibu. Mereka tidak bebas mengekspresikan bagaimana mereka sebagai manusia. Tidak ada hak-hak asasi manusia di sana. Semuanya dikungkung, dipenjara, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Semuanya diatur dengan syariat. Bahkan orang yang murtad dibunuh halal darahnya. Apakah Anda pernah melihat itu di negara yang menganut kepercayaan Kristen? Tidak. Silahkan saja Anda mau pindah agama. Karena mengikut Yesus itu bukan kemauan manusia, tapi Tuhan Yesus sendiri yang memilih mereka untuk percaya kepada Dia. Jadi bukan karena dipaksa, ya. Nah, bagaimana kata Alkitab? Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 berkata, "Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan-jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Jadi Tuhan memberikan dua pilihan, ya, berkat dan kutuk. Kalau kita mengikuti berkat ini, ya, kalau kita mau menerima berkat, ikuti aturan dan perintah Tuhan. Kalau kita kena kutuk karena kita tidak melakukan perintah Tuhan dan mengikuti Allah-Allah yang lain. Jadi Tuhan memberikan kehendak bebas dan Dia juga memberikan mana jalannya, berkat kebenaran dan kutuk hal-hal yang tidak benar. Karena apa? Karena manusia diberikan kehendak bebas, free will. Manusia bukan robot Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau umpamanya dia murtad, tidak percaya kepada Tuhan lalu Tuhan bunuh. Tidak seperti itu. Karena Tuhan datang untuk memberi hidup. Iblislah yang datang untuk memberikan kematian. Jadi di sini Anda sudah bisa paham mana yang benar-benar Tuhan, mana yang setan. Ya, Tuhan memberikan kehidupan dan Dia tidak pernah memaksakan kepada manusia kehendaknya. Karena Tuhan bukan tidak sanggup membuat manusia itu beragama tertentu, keyakinan tertentu, tetapi Tuhan tidak mau seperti itu. Karena Tuhan mau manusia itu mengerti, ya, dengan akal pikirannya, dengan imannya, kesadaran bahwa ini yang benar. Manusia memilih yang benar, bukan karena dipaksa. Bahkan ada anak kandung yang berpindah agama lalu dibunuh halal darahnya. Itu bukan ajaran Tuhan Bapak Ibu. Anda sendiri yang menilai. Ya. Nah, dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32, ya, bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ya, orang-orang yang Yahudi yang percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada agama, ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata Yesus, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi jelas, di dalam kekristenan ketika engkau percaya kepada Yesus, sang kebenaran itu, maka engkau akan dimerdekakan Bapak Ibu. Jika Anda mau bebas atau merdeka dari kebodohan yang selama ini memenjarakan Anda sehingga Anda menyembah Tuhan yang salah, maka Anda harus terima Yesus, yaitu jalan yang lurus itu, yaitu atau sang kebenaran sejati. Jadi di dalam Yesus Anda menemukan kebenaran yang akan memerdekakan Anda dari kumpungan dosa, kumpungan iblis yang selama ini memenjarakan Anda, sehingga Anda tidak tahu kebenarannya.
Anda bahkan tidak bisa memilih yang benar dan yang salah karena Anda diperbudak oleh iblis. Itu kenapa usaha manusia nggak bisa membawa mereka kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka di penjara. Mereka ada di dalam penjara. Anda dalam penjara nggak bisa keluar bebas, Bapak Ibu. Sehingga Anda nggak bisa mencari kebenaran. Tapi ketika Yesus mengambil Anda, ya, Anda diselamatkan. Anda percaya kepada Yesus, maka kebenaran itu akan ada dalam hati dan pikiran Anda. Dan Anda tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan Anda dari perbudakan kebodohan yang selama ini Anda percayai. Itu kenapa pentingnya Anda mengenal kebenaran. Kebenaran sejati hanya ada di dalam Yesus, bukan kebenaran manusia yang relatif, Bapak Ibu. Kebenaran sejati hanya ada di dalam Yesus. Maka carilah, temukanlah, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan anugerah keselamatannya sehingga Anda dibebaskan dari perbudakan dosa. Jadi ini yang saya mau kasih jawaban kepada saudara yang bertanya di chat YouTube saya. Jadi Yesus tidak beragama Kristen dan dia tidak perlu agama karena dia datang untuk membawa jalan itu, keselamatan itu, kebenaran itu, ya, sehingga Anda punya hidup. Tapi kalau Anda tidak punya Yesus, tidak punya kebenaran itu, maka Anda akan mati. Ingat, iblis datang untuk membunuh, membinasakan. Yesus datang untuk memberi hidup. Carilah kebenaran sejati itu yang hanya ada di dalam Yesus. Luar biasa Bapak Ibu kalau Anda mengerti kebenaran ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dan mendukung Juginsu Broadcast Channel. Dukung terus dan bagikan kebenaran ini kepada banyak teman-teman Bapak Ibu supaya mereka juga dibebaskan dan dimerdekakan dari kebodohan yang selama ini mengungkung mereka. Kita harus punya hati untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang Bapak Ibu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.